Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 530 bertepatan dengan bab ke 2565. Mendengar pertanyaan Yi-Chen, pria itu langsung membantah. Pertama-tama, aku tidak percaya kamu datang dari Tiongkok karena itu tidak realistis. Lalu dia melihat kerumunan dan berkata dengan serius, kita semua telah mempelajari geografi dunia dan geografi Tiongkok. Kita semua pasti tahu jarak dari Tiongkok ke sini. Jika kamu terbang dari bagian tengah Tiongkok, jaraknya setidaknya adalah 6.000 km. Jika kamu terbang dari daerah barat Tiongkok, jaraknya tidak akan kurang dari 5.000 km. Yi-Chen mengacungkan jempol dan berkata dengan senyum, kau benar-benar pintar. Lalu ia berkata dengan senyuman dingin, tapi tebakanmu salah, Tuan pintar. Aku bukan dari bagian tengah atau bagian barat Tiongkok, tapi aku kemari dari Tiongkok bagian timur. Tiongkok Timur, anak Amerika India yang disebut oleh Yi-Chen sebagai Tuan pintar itu malu dan berkata, Tiongkok Timur, bahkan lebih mustahil. Tiongkok Timur jaraknya tidak kurang dari 7.000 km di sini. Bagaimana mungkin kamu bisa terbang di sini dalam waktu singkat dengan roket? Kemudian ia melanjutkan, selain itu, seperti yang kita semua tahu, tidak ada penerbangan langsung menuju Syria. Jika kamu ingin berangkat dari Tiongkok ke Syria, pertama-tama kamu harus terbang ke negara-negara tetangga, kemudian kemari dengan transportasi darat. Bahkan jika kamu menggunakan rute yang paling pendek dan tidak beristirahat sedikit pun, menurut perhitunganku, kamu baru akan tiba setidaknya dalam 20 jam. Tetapi kami ditangkap sampai sekarang, waktunya kurang dari 24 jam. Apa jangan-jangan kamu memiliki kemampuan cenayang? Makanya menurutku kamu hanyalah membual. Yi-Chen menggelengkan kepalanya melihat JQ dan bertanya, apakah orang ini selalu sebodoh ini? Mendengar ini, ekspresi JQ terlihat malu dan ragu. Bahkan dia sendirian tidak bisa mengkonfirmasi bahwa ini benar-benar Yi-Chen, dan dia tidak berani bahwa apa yang Yi-Chen katakan. Apalagi mendengar suara Yi-Chen secara langsung. Suaranya terdengar berbeda dari suara ketika mereka berkomunikasi dengan Yi-Chen. Selain itu, Yi-Chen juga tidak menunjukkan wajahnya. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya yakin. Lagi pula spekulasi yang dikatakan oleh pria Amerika India barusan itu bukanlah hal yang tidak masuk akal. Pernyataan Yi-Chen memang bertentangan dengan logika dalam hal ruang dan waktu. Pada saat ini, pria Amerika India yang merasa dirinya pintar itu melanjutkan, biar ku beritahu, setiap kali pasukan khusus Amerika melakukan tugas, mereka akan berusaha untuk 100% berhasil, sehingga mereka akan membuat rencana penyelamatan yang komprehensif terlebih dahulu dan kemudian melakukan operasi penyelamatan yang terbaik. Aku percaya sebentar lagi mereka akan datang untuk menyelamatkan kita. Yi-Chen menyalak dan berkata, sudah, jangan berbicara omong kosong lagi. Apa kamu benar-benar merasa bahwa kamu sangat pintar? Asal kalian tahu, berita tentang penangkapan kalian oleh para pemberontak sama sekali tidak diberitakan di media Eropa maupun Amerika. Apakah kamu tahu apa artinya tidak dilaporkan? Itu berarti bahwa pihak Amerikamu itu tidak tahu bahwa kalian disandera. Jadi pihak militer kalian tidak akan repot-repot untuk mengirim pasukan untuk menyelamatkan kalian, apalagi mengirim pasukan khusus untuk menyelamatkan kalian. Kedutaan Amerika telah menolak permintaan pihak pemberontak untuk memberikan uang tebusan 80 juta. Apakah kamu mengharapkan mereka akan mengirim pasukan untuk menyelamatkan kalian? Kamu pikir ayahmu adalah Buffett atau Bill Gates? Aku tidak percaya. Beberapa orang Amerika itu membantah dengan serentak, kamu pasti berbohong. Sekarang anak Amerika India itu menatap JQ dan berkata dengan keras, JQ, kamu harus berhati-hati dengan orang ini. Aku benar-benar yakin bahwa orang ini adalah anggota dari kelompok pemberontak. Jika tidak peduli
seberapa hebat kemampuannya, dia tidak akan bisa tiba di sini dalam waktu singkat. Dan jangan lupa bahwa ada 1 atau 2 ribu anggota kelompok pemberontak berjaga di sini. Jika dia bukan salah satu dari mereka, dia tidak mungkin bisa masuk hidup-hidup. Lihat dia memakai pakaian pasukan pemberontak dan dilengkapi dengan senjata para perampok, para pemberontak. Orang ini pasti anggota kelompok pemberontak. Kemudian ia menatap Zichen dan berkata dengan dingin, orang ini datang ke sini untuk membohongi kita dan menjelek-jelekkan negara kita. Entah apa yang dia inginkan. Mungkin karena dia adalah seorang keturunan Amerika Tiongkok, jadi pasukan pemberontak mengirim dia kemari untuk mengelabui kita. Untuk rasa ini semua telah direncanakan oleh pihak pemberontak. Jangan percaya padanya. Zichen sangat dongkol sehingga ia tertawa dingin dan bertanya, kamu sangat yakin bahwa aku adalah anggota dari pasukan pemberontak, tapi kamu malah berlagak hebat di depanku. Apa kamu tidak takut aku akan tiba-tiba menembakmu dengan AK-47 ku? Pria Amerika India itu terkejut dan gugup. Ia berpura-pura tangguh dan berkata, aku tidak percaya bahwa kamu akan berani menyerangku. Teman-temanmu sudah dengan susah payah menyandera kita. Bukankah kalian melakukan ini karena ingin bernegosiasi dengan negara kami? Jika kamu membunuh, apa yang bisa kamu negosiasikan dengan negara kami? Selain itu, setelah negara kami ingin membalas dendam terhadap pasukanmu, kalian semua akan mati. Pada saat itu beberapa rudal akan menghancurkan tempat ini hingga menjadi tanah. Zichen berkata dengan sarkastis, semua dari kalian hanyalah pelajar yang memiliki beberapa prestasi di bidang akademik. Apakah ada keluarga atau orang tua dari kalian yang merupakan orang kaya raya? Apakah orang tua adalah salah satu dari kalian merupakan dewan negeri di Amerika Serikat? Kalian tidak punya harta dan tidak punya kekuatan, tapi bisa-bisanya kalian berharap pihak Amerika akan mengirimkan pasukan khususnya untuk menyelamatkan kalian. Bahkan percaya bahwa mereka akan meluncurkan rudal kemari untuk membalas dendam atas kalian. Bukannya aku memandang kalian sebelah mata, tapi rudal berukuran sedang sangatlah mahal, bahkan yang kecil sekalipun harganya jutaan dolar. Apakah kalian berpikir mereka akan mengirimkan rudal kemari yang harganya jutaan dolar untuk membalas dendam atas kalian? Apakah kalian layak? Wajah pria Amerika India itu terlihat masam. Ia ingin menjawab, tapi tidak satu patah kata pun bisa keluar dari mulutnya. Pada saat ini, pria keturunan Tiongkok menyeletuk, jangan bicara omong kosong seperti itu. Seperti yang kita semua tahu, Amerika Serikat selalu mementingkan keselamatan warga negaranya. Kita semua ini adalah pilar masyarakat Amerika, pasti akan menyelamatkan kita dengan segala cara. Aku tahu saat ini kamu dikirim kemari hanya untuk mencuci otak kami, untuk mengkhianati negara kami, bukan? Kami tahu trikmu. Jika ada seorang warga Amerika yang mengkhianati negara Amerika, kalian semua pasti akan senang hingga tidak bisa tidur. Dan kalian akan merekam bukti pengkhianatan kami dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Zichen tersenyum bercanda menatap seorang pemuda dengan wajah Tionghoa itu dan bertanya serius, aku ingin bertanya, apakah kamu orang Amerika atau orang Tiongkok? Tentu saja aku orang Amerika, pemuda berkata tanpa ragu-ragu. Pasporku ada di tangan kalian. Jika aku pergi melihat pasporku sekarang, kamu dapat melihat dengan jelas bahwa aku adalah warga negara Amerika Serikat. Zichen mengangguk dan merasa sangat kecewa dengan orang-orang ini, terutama pada pemuda keturunan Tionghoa itu. Meskipun apa yang dia katakan tidak salah, tapi itu membuat Zichen merasa sangat kecewa. Lalu ia berkata dengan dingin, baiklah kalau begitu kamu juga sebaiknya menunggu negaramu itu untuk datang menyelamatkanmu. Setelah itu dia menatap GQ dan berkata dengan serius, Nona, hei, aku tidak ingin menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Aku dipercaya oleh ayahmu untuk menyelamatkanmu. Jadi tidak peduli kamu menganggap apa kewarganegaraanmu, selama kamu bersedia untuk pergi denganku, aku akan menyelamatkanmu dan membawamu kembali ke Tiongkok. Tapi jika kamu
benar-benar tidak ingin pergi denganku, aku Yi Chen tidak akan pernah memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi silakan merekam video untukku dan menjelaskan bahwa kamu tidak ingin pergi denganku. Aku akan membawa video itu untuk kembali kepada ayahmu sebagai bukti dan menjelaskan untuk ayahmu. Ketika Yi Chen menyebut namanya sendiri, JQ serasa tersambar petir. Wajahnya terlihat terkejut. Dia dan Yi Chen tidak pernah bertemu. Mereka hanya pernah saling mengirim pesan suara sekali melalui WeChat. Karena mereka hampir tidak pernah berbicara dan ranah pembicaraan mereka sangat terbatas, jadi ia tidak memiliki kesan mendalam dengan suara Yi Chen. Jadi awalnya ia tidak memiliki pemikiran bahwa pria di hadapannya adalah Yi Chen yang berbicara dengannya melalui pesan suara di WeChat. Tapi setelah mendengar dirinya menyebut namanya sendiri seperti itu, ia mulai yakin bahwa Yi Chen di hadapannya dan Yi Chen yang berbicara dengannya melalui WeChat adalah orang yang sama. Saat ini dia bertanya dengan semangat, "Tuan Yi, kenapa kamu ada di sini?" Yi Chen memegang pundaknya dan berkata, "Bukankah waktu itu aku pernah bilang padamu bahwa ini bukanlah tempat yang aman? Kenapa kamu tidak percaya? Apa kamu tahu seberapa khawatirnya ayahmu?" JQ tidak bisa menghentikan air matanya untuk menetes ketika mendengar ini. Pemuda Amerika India itu langsung menyelak. "JQ, jangan percaya pada orang ini. Terlihat jelas bahwa ia bukanlah orang baik-baik." Pemuda keturunan Tionghoa itu juga berkata, "Betul, JQ, jangan percaya padanya. Kita harus yakin bahwa pihak Amerika akan datang menyelamatkan kita." Lalu ia menambahkan dengan yakin dan bersemangat, "Aku percaya selama kita bertahan, saat kita pulang ke Amerika nanti, awak media akan memberitakan kita sebagai pahlawan yang menang melawan pasukan pemberontak. Dengan begitu saat kita kembali nanti, kita akan dianggap sebagai seorang pahlawan dan akan menarik banyak perhatian. Jika kamu berhasil terperangkap dalam tipu dayanya, kamu tidak akan bisa menjadi pahlawan yang menarik perhatian masyarakat. Bahkan kamu akan dianggap sebagai pengkhianat negara." Melihat pemikiran pemuda ini yang begitu sulit dipahami, Yi Chen menanggapi dan bertanya padanya, "Saudaraku, sepertinya kamu dilahirkan dan tumbuh besar di Amerika Serikat, bukan?" Pemuda keturunan Tionghoa itu mengangguk pelan. Yi Chen berkata dengan senyum, "Tidak heran." Orang itu segera bertanya, "Tidak heran?" Yi Chen menjawab dengan senyum, "Tidak heran kamu begitu berbakat di Tiongkok. Tidak ada orang yang bisa mengedukasi anaknya untuk memiliki bakat sepertimu ini." Melihat semua orang masih meragukan identitas Yi Chen, JQ berkata, "Kalian salah paham. Tuan Yi bukanlah anggota dari pasukan pemberontak. Ia adalah presiden dari grup di Hao, Tiongkok, yang aku ceritakan dulu sebelum aku pergi." "Bagaimana mungkin?" Ketujuh orang itu menjawab serentak. Salah satu gadis Amerika berkata, "JQ, otakmu pasti rusak. Coba pikirkan, bagaimana mungkin pria yang masih sangat muda bisa menjadi bos besar dari perusahaan yang memiliki keuntungan ratusan miliar." Kemudian tanpa menunggu JQ menjawab. Dia segera menambahkan, "Bukan hanya masih muda, tapi apakah kamu tidak pernah berpikir bagaimana bisa bos besar yang memiliki harga ratusan miliar bisa secara pribadi pergi ke Syria untuk melakukan hal seperti ini? Selain itu, Sanjay telah menganalisanya barusan. Jika dia benar-benar bos besar itu, bagaimana dia bisa sampai ke sini dari Tiongkok dalam waktu singkat? Apakah kamu pikir dia adalah Iron Man?" Pemuda keturunan Tionghoa itu ikut bicara. "Benar, JQ, pikirkan baik-baik. Kamu tidak pernah bertemu Tuan Yi. Jadi bagaimana kamu bisa yakin bahwa orang di hadapanmu ini benar-benar Tuan Yi? Dugaanku, orang ini berhasil meretas sandi ponselmu, membaca semua percakapan pesanmu, menemukan celah ini, dan mengirim orang ini untuk berpura-pura menjadi Tuan Yi untuk menipumu." JQ menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Aku yakin dia Tuan Yi."
Tadi aku tidak membandingkan suara aslinya dengan suara Tuan Yi di pesan suara, tapi sekarang aku yakin mereka orang yang sama. Yang lain berpikir bahwa JQ benar-benar gila. Pemuda keturunan Tionghoa menggelengkan kepalanya dan berkata, "JQ, aku tahu kamu takut akan mati, tetapi kamu harus percaya bahwa tidak ada orang yang di dunia ini berani membunuh warga negara Amerika sesuka hati." Yichen dibuat tertawa olehnya. Ia lalu mengatakan, "Saudaraku, aku hanya berusaha untuk menjadi objektif di sini, tapi coba pikirkan kasus penembakan terjadi sepanjang hari di Amerika yang menyebabkan kematian untuk beberapa atau bahkan lusinan orang tak bersalah." Pemuda keturunan Tionghoa itu menjawab, "Itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam negeri kita sendiri, bukan di luar negeri. Mana bisa disamakan dengan apa yang terjadi di luar negeri?" Yichen tertawa. "Jadi maksudmu apa yang terjadi di dalam negeri adalah kesalahan para warganya sendiri?" "Itu benar." Pemuda Amerika Tionghoa itu segera menyetujui dan berkata, "Ini disebabkan karena kontradiksi antar rakyat." Yichen mengangguk melihat HJQ dan berkata, "Menurutku ayahmu harus tahu bahwa kamu bergaul dengan orang-orang bodoh ini sepanjang saat." GQ juga merasa malu. Teman-temannya ini biasanya sangat pintar. Mereka semua adalah pelajar berprestasi dan berontak cemerlang. Tapi sekarang, entah mengapa mereka semua bersikap layaknya orang bodoh. Yichen tidak yakin bahwa JQ percaya pada dirinya. Jadi dia mengeluarkan ponselnya, membuka kontak WeChat JQ dan menunjukkan percakapan WeChat antara mereka kepada JQ dan berkata, "Ini percakapan ini tidak bisa dipalsukan. Jadi apakah kamu percaya padaku sekarang?" JQ menjawab tanpa ragu, "Aku percaya." Orang-orang yang melihat ini terdiam karena merasa terkejut. Itulah buktinya. Mereka semua menghabiskan banyak tenaga dan suara mereka untuk berusaha membuktikan bahwa Yichen hanyalah berusaha untuk membohongi mereka. Untuk tujuan ini mereka melemparkan berbagai argumen dan memaksakan di sudut pandang mereka. Tapi sekarang hanya dengan sebuah ponsel Yichen mematahkan semua tuduhan mereka, dan sekarang mereka hanya bisa diam tanpa kata. Pemuda Amerika India itu tidak bisa menahan diri untuk membentak, ini mustahil. Walaupun kamu adalah seorang bos besar, tapi tetap tidak mungkin kamu bisa terbang dari Tiongkok ke Syria dalam waktu sesingkat itu." Ya, pemuda keturunan Tionghoa juga menjawab, "Ini tidak masuk akal. Bahkan pesawat terbang yang paling cepat pun tidak akan bisa tiba di sini dalam waktu sesingkat ini." Yichen menyeletak dan berkata dengan sarkas, "Kalian berdua memang paling hebat. Coba jawab pertanyaanku. Apa pesawat terbang tercepat di dunia yang kalian ketahui?" Pemuda Tionghoa berkata dengan bangga, "Tentu saja aku tahu. Aku pernah melakukan penelitian dalam pesawat. Saat ini pesawat paling cepat adalah pesawat bisnis Gulfstream G650. Pesawat ini menggunakan mesin Rolls-Royce di Inggris dan memiliki kekuatan yang kuat. Kecepatan penerbangannya dapat mencapai Mach 0,95, yaitu 95% dari kecepatan suara. Juga merupakan salah satu pesawat paling mahal di dunia. Jika bukan orang yang benar-benar kaya raya, tidak akan mungkin bisa menggunakan pesawat ini." Yichen bertepuk tangan, "Kamu benar-benar pelajar yang hebat. Sepertinya kamu sangat handal dalam membaca dan mengingat teks. Dulu aku pernah bertemu dewa informasi internet yang bahkan tidak punya SIM. Tidak disangka hari ini aku bisa bertemu dengan orang yang sejenis dengan orang itu." Pemuda keturunan Asia itu berkata dengan marah, "Jangan sarkastik. Bahkan jika kamu benar-benar datang ke sini di Gulfstream G650, kamu tidak mungkin dapat mencapai Syria dalam waktu singkat. Jadi pasti kamu menyembunyikan beberapa rahasia." Yichen tersenyum, "Maaf, tapi kamu benar. Aku memang bukan kemari dengan G650. Setelah mengatakan kata-kata ini, senyum Yichen menghilang dari wajahnya dan berkata dengan tenang, "Aku datang dengan Concorde."
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.